Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Reti Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi preformulasi dari sediaan solida. Outline materi preformulasi kali ini meliputi pendahuluan, preformulasi sediaan solida, data preformulasi, syarat aktif pharmaceutical ingredient atau API, contoh form isian data preformulasi, dan penutup. Sebagai pendahuluan akan dijelaskan definisi dari preformulasi. Preformulasi berasal dari kata pre atau sebelum dan formulasi yang artinya perumusan atau penyusunan. Preformulasi merupakan langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula suatu obat. Preformulasi meliputi pengkajian karakteristik atau sifat dari bahan obat dan eksipien yang akan diformulasi. Studi preformulasi dilakukan sebelum proses formulasi dilaksanakan. Selanjutnya, setelah proses formulasi dan diperoleh sediaan farmasi, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, maka dilakukan reformulasi yang artinya kembali lagi ke proses formulasi. Tujuan utama dari preformulasi ini yaitu membuat formula yang tepat sehingga menghasilkan produk akhir berupa sediaan farmasi yang stabil, berkhasiat, aman, dan nyaman saat digunakan. Ada 4 keuntungan langsung ketika dilakukan kajian preformulasi. Yang pertama, memberi arahan untuk pengembangan formulasi, eksipien yang digunakan, komposisi, struktur fisik, dan sebagainya. Yang kedua, membantu dalam penilaian sifat farmakokinetika dan biofarmasi dari obat dan eksipien, kemudian mendukung proses pengembangan senyawa obat, serta menghasilkan data yang perlu dan berguna untuk mengembangkan metode analisa. Preformulasi dari sediaan solida meliputi karakteristik sifat bahan aktif, karakteristik fisikokimia bahan aktif, dan data analisis dari bahan aktif. Sekarang kita bahas mengenai poin pertama, yaitu karakteristik fisik dari bahan aktif. Yang pertama, warna, bau, rasa, dan konsistensi. Yang kedua, ada sifat aliran. Yang ketiga, ada titik leleh. Kemudian, struktur kristal, bobot jenis, baik bobot jenis nyata maupun bobot jenis manfaat, bentuk garam jika sebagai senyawa garam, ukuran partikel dan distribusi ukuran, dan atau luas permukaan spesifik. Selanjutnya pada poin kedua ada karakteristik fisikokimia dari bahan aktif yang terdiri dari titik leleh, higroskopisitas, sifat pembasahan, kemudian ada kelarutan, kelarutan dalam pelarut hidrofilik, kelarutan dalam pelarut lipofilik, kelarutan dalam cairan lambung, dan cairan usus buatan pada suhu 37 derajat Celcius. Di poin ketiga ini ada data analisis dari bahan. Data analisis dari bahan ini mencakup 3 data. Yang pertama, data kemurnian. Yang kedua, data analisis kualitatif. Dan data analisis kuantitatif. Beberapa hal penting yang harus diketahui diantaranya adalah data minimal yang harus ada di dalam preformulasi. Yang pertama, harus ada struktur kimia dan karakteristik, kemudian bobot molekul, metode analitik, kemudian ruahan baik kompresibilitas maupun mikroskopik, informasi terapeutik seperti dosis, bentuk sediaan yang dibutuhkan, ketersediaan hayati dan produk kompetitor.
kemudian bahaya potensial dan toksikologi dari bahan. Selain data minimal, perlu ditambahkan data pelengkap dalam preformulasi seperti yang pertama, ada data kompatibilitas interaksi, contohnya adalah interaksi obat dengan eksipien. Yang kedua, studi pendahuluan in vivo pada hewan seperti absorpsi, metabolisme, adanya ikatan protein, distribusi, dan eliminasi. Sekarang kita lihat data incompatibility atau tidak ketercampuran. Di sini ada interaksi komponen formulasi. Interaksi ini bisa terjadi antara obat dengan obat, obat dengan eksipien, serta eksipien dengan eksipien. Sehingga dari data incompatibility ini sangat penting diketahui sebelum dilakukan formulasi. Sekarang kita lihat jenis interaksi. Di sini ada 4. Yang pertama, interaksi secara fisika. Yang kedua, interaksi secara kimia, interaksi secara farmakologi, dan interaksi secara farmakokinetik. Interaksi secara fisika diantaranya ada organoleptik, konsistensi, titik leleh, dan lain-lain. Sedangkan interaksi secara kimia, misalnya organoleptik, penurunan kadar, potensi, dan lain-lain. Kemudian untuk interaksi secara farmakologi meliputi sinergisme dan antagonisme. Kemudian untuk interaksi farmakokinetik ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Sekarang kita lihat active pharmaceutical ingredient atau API. Nah, syarat zat aktif untuk tablet ini ada beberapa, diantaranya yang pertama kemurnian atau high purity, kemudian stabil atau high stability, ketercampuran dengan komponen lain, diantaranya adalah eksipien, kemudian mempunyai sifat perubahan serbuk yang optimum, mempunyai distribusi ukuran partikel yang seragam dan optimum. Syarat zat aktif lainnya seperti harus berbentuk sferis atau bola, mempunyai aliran yang baik, mempunyai kandungan lembab optimum atau kadar air yang optimum, mempunyai kompresibilitas yang baik, tidak mempunyai muatan statik pada permukaan, serta mempunyai sifat organoleptik yang baik. Lalu bagaimana stabilitas dari API atau dari zat aktif? Di sini sebaiknya zat aktif stabil terhadap fotolisis, oksidasi, hidrolisis, dan sebagainya agar formulasinya sederhana. Karena zat aktif yang sangat sensitif memerlukan penanganan yang khusus selama proses formulasi. Kemudian bagaimana kompatibilitas dari API atau dari zat aktif? Yang pertama, interaksi zat aktif dengan eksipien dalam formulasi harus dihindarkan. Yang kedua, eksipien yang digunakan harus inert. Untuk memastikan adanya interaksi antara eksipien dengan API, maka perlu dilakukan uji cepat dengan mencampur eksipien dengan API dengan perbandingan 1:1 dan disimpan pada kondisi tertentu untuk accelerated test atau uji dipercepat. Kemudian dalam reformulasi ini kita perlu memahami mengenai sifat dari serbuk ruah. Yang pertama, tidak mengalami segregasi, kemudian harus mempunyai ukuran bobot tablet yang optimum, terutama untuk zat aktif dengan berat jenis rendah dan dosis yang besar. Kemudian yang ketiganya harus mempunyai aliran serbuk yang baik. Hal lain yang tidak kalah pentingnya diketahui sebelum dilakukan formulasi adalah aliran serbuk. Aliran serbuk penting dalam menentukan keragaman bobot tablet dan keseragaman kandungan zat aktif dalam tablet. Kemudian aliran serbuk dapat ditentukan dengan menggunakan cara sudut istirahat atau angle of repose, kemudian index Kars, dan rasio Hausner.
Sekarang kita lihat contoh forum untuk pengisian data preformulasi. Yang pertama, ada judul dan tujuan. Tujuan ini meliputi tujuan pembuatan preformulasi dan tujuan pembuatan obat. Selanjutnya, ada spesifikasi dari produk yang meliputi nama produk, kandungan zat aktif, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, dan pengemasan primer. Tuliskan formula standar dan formula modifikasinya. Selanjutnya, sebutkan alasan pemilihan bahan dan sifat fisikokimia bahan aktif dan eksipien yang terdiri dari sifat fisik bahan aktif seperti nama dan sinonim, bentuk, warna, rasa, bau, ukuran partikel, dan struktur. Berikutnya ada sifat kimia dari bahan aktif seperti kelarutan, stabilitas, penyimpanan, dan pH. Kemudian, sifat fisikomekanika dari bahan aktif seperti daya alir dan kompresibilitas, serta data farmakologi yang perlu dicatat seperti dosis dan khasiat. Selanjutnya ada perhitungan dan penimbangan untuk skala laboratorium, skala produksi, dan skala industri. Langkah selanjutnya adalah cara kerja atau prosedur dan bagaimana evaluasinya. Terakhir, cantumkan daftar pustaka dan sebagai lampiran ditulis catatan dari pengelolaan BEP. Demikian materi dari saya mengenai preformulasi sediaan solida. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan materi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.